Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan logo loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 2101 sampai bab 2105. Sebagian besar master yang dikirim oleh keluarga Fei adalah master seni bela diri dari seluruh dunia. Selain jagoan pencaksilat Tiongkok, banyak juga jagoan yang pernah belajar ilmu bela diri dari negara lain. Di bidang seni bela diri internasional, Taekwondo Korea, Karate Jepang, Ninjutsu, Tinju Thailand, Jiu-Jitsu Brasil, Tinju Barat Eropa dan Amerika, dan pertarungan sebenarnya semuanya memiliki tempatnya masing-masing, dan juga merupakan arahan seni bela diri yang sangat populer. Namun sebagian besar pencaksilat dari negara lain tidak memiliki keterampilan internal dan metode mental yang lengkap. Sebagian besar hanya menemukan beberapa keterampilan internal secara tidak sengaja. Dan banyak sekte seni bela diri Tiongkok yang secara bertahap kehilangan keterampilan internal dan metode mentalnya, sehingga kemampuan tempur mereka yang sebenarnya belum mampu memperlebar kesenjangan dengan seni bela diri lainnya. Pada tahap ini juga banyak ahli bela diri dari negara lain yang mampu meningkatkan kekuatannya hingga setara dengan pendekar bintang 5 atau bahkan bintang 6 dalam seni bela diri Tiongkok. Bahkan dikatakan bahwa ada ahli seni bela diri terbaik di negara lain, dan efektivitas tempur mereka yang sebenarnya mungkin tidak lebih buruk dari Wan Pojun. Untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, keluarga Fei hampir menerima semua ahli seni bela diri dari semua lapisan masyarakat. Di antara orang-orang yang dikirim hari ini, ada hampir 10 yang dapat mencapai prajurit bintang 4, dan sisanya adalah prajurit bintang 2, prajurit pada level yang sama dengan prajurit bintang 3. Efektivitas tempur secara keseluruhan masih sangat kuat. Usai menyelesaikan prosedur kepabeanan, rombongan masyarakat ini tak berani menunda sedikit pun dan langsung naik bus menuju Iga. Menurut rencana awal mereka, setelah tiba di Iga, mereka akan segera melancarkan serangan terhadap ninja Iga, menangkap pencurinya terlebih dahulu dan menangkap rajanya terlebih dahulu, dan mengendalikan Hattori Hanzo bagaimanapun caranya, untuk bernegosiasi dengan Hattori Kazuo dengan imbalan alat tawar-menawar Fei Haoyang. Keluarga Fei bahkan sudah mengatur rencana evakuasi terlebih dahulu. Setelah menangkap orang tersebut, mereka akan segera membawanya ke pelabuhan terdekat dan kemudian menyelinap keluar Jepang dengan perahu untuk menghindari kejaran pemerintah Jepang. Dalam dunia seni bela diri, ninja tidak terlalu kuat. Hanya ketika ninja berada dalam kegelapan barulah keunggulan mereka dapat digunakan. Setelah ninja terkena cahaya, efektivitas tempur mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, tuan dari keluarga Fei sangat yakin dengan operasi ini. Namun, ketika mereka bergegas ke kota Iga, mereka tidak mengetahui bahwa stasiun ninja Iga sudah kosong. Yang menunggu mereka di sini adalah ratusan pasukan anti-terorisme yang bersenjata dan bersemangat. Terakhir kali Su Ruoli melarikan diri dari penjara dan menghilang di laut, selalu menjadi hal yang memalukan bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Jika keberadaan Su Ruoli tetap tidak diketahui, pihak Jepang hampir tidak dapat menghibur diri dengan alasan bahwa Su Ruoli mungkin sudah mati. Sangat disayangkan setelah pertempuran di Gunung Yeling, Su Ruoli tiba-tiba mengumumkan dengan nada tinggi bahwa dia akan bergabung dengan Istana Wanlong, yang membuat pihak Jepang kehilangan muka. Meskipun dengan kekuatan Wanlong Dian, tidak mungkin untuk melawan seluruh Jepang, tetapi organisasi tentara bayaran Wanlong Dian tidak takut, dan kemampuan penetrasi dan destruktifnya sangat kuat. Jepang juga menggunakan tentara bayaran yang begitu besar. Organisasi militer tidak punya pilihan tapi berharap tentara bayaran ini tidak pernah datang ke Jepang dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dalam hal ini mereka tidak berani meminta orang dari Istana Wanlong. Faktanya, mereka juga tahu betul bahwa Istana Wanlong sangat berpengetahuan sehingga tidak mungkin untuk tidak mengetahui dendam Su Ruoli terhadap Jepang.
Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, Istana Wanlong juga mengumumkan bergabungnya Surwoli, yaitu, dia membuat sudah jelas bahwa dia ingin melindungi Surwoli. Jika Jepang benar-benar meminta Istana Wanlong untuk meminta seseorang, pasti akan menimbulkan konflik dengan Istana Wanlong. Oleh karena itu, Jepang hanya berpura-pura tuli dan tidak mengutarakan pendapat apapun tentang bergabungnya Surwoli ke Istana Wanlong. Namun, hal ini juga menyebabkan Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mendapat kecaman keras dari masyarakat dalam negeri. Departemen Keamanan yang tercekik telah mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, Jepang sekarang dalam keadaan damai baik di dalam maupun di luar, dan tidak ada panggung bagi mereka untuk tampil. Di dalam negeri, keluarga Ito telah menjadi keluarga nomor satu di negara dengan keunggulan absolut, dan beberapa kekuatan ninja besar juga melekat pada keluarga Ito. Akibatnya, pertikaian internal antara keluarga besar dan kekuatan ninja telah berhenti total saat berada di luar negeri, sejak Surwoli melarikan diri. Dan tidak ada pasukan asing yang fokus ke Jepang, yang tiba-tiba menempatkan seluruh departemen keamanan pada tiang yang memalukan. Oleh karena itu, tip misterius ini menjadi kunci perubahan haluan seluruh departemen keamanan. Kota Iga sendiri merupakan kota yang sangat kecil, walaupun pada namanya terdapat kota, namun sebenarnya merupakan penggabungan beberapa desa. Dari segi jumlah penduduk dan luas wilayahnya tidak sebaik kota Praja di China. Ini adalah kota kecil dengan populasi puluhan ribu orang. Mayoritas penduduknya adalah petani Jepang yang bekerja keras di pedesaan sekitarnya. Hanya ada 2 hingga 3 ribu penduduk yang benar-benar tinggal di kota ini. Di antara 2 atau 3 ribu orang, hanya beberapa ratus yang merupakan anggota keluarga Iga. Selebihnya, selain PNS, lebih dari separuh warga biasa lainnya mengabdi pada keluarga Iga. Oleh karena itu, sebagian besar rumah besar di pusat kota kecil ini adalah aset para ninja Iga, dan keluarga Iga adalah penguasa kota ini. Kini, setelah keluarga Iga sebagai majikannya pergi, banyak orang yang mengabdi pada keluarga Iga di kota kecil ini juga mendapat pemberitahuan dan untuk sementara berlibur di rumah. Kota kecil itu tiba-tiba menjadi tidak bernyawa. Apalagi karena tempat ini terlalu kecil, dan satu-satunya nilai jualnya hanyalah Iga Ninja, maka kecil sekali ruang untuk pengembangan industri pariwisata di tempat ini, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga wisatawan yang datang ke sini sangat sedikit. Selain itu, hari sudah malam, dan hanya ada sedikit orang di jalan, bahkan tidak ada turis yang terlihat. Untuk kota sekecil itu, ratusan orang yang menyerbu masuk secara bersamaan sepertinya tidak terduga. Ketika semua orang dari keluarga Fei tiba di Iga dengan puluhan kendaraan, pasukan anti-terorisme Jepang yang menyergap kota Iga sudah mengetahui keberadaan mereka. Akibatnya, kelompok pasukan anti-teroris ini mulai bersiap, menunggu kesempatan yang tepat untuk menangkap orang-orang ini dalam satu gerakan. Para ahli yang dikirim oleh keluarga Fei juga menemukan beberapa kelainan saat ini. Mereka awalnya mengira bahwa sekecil apapun kota Iga, tidak akan terlalu mencolok jika ratusan orang masuk. Tapi melihat sekarang, situasinya sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan. Kendaraan di jalan sangat sedikit. Puluhan mobil mereka melaju ke Iga dari berbagai persimpangan satu demi satu. Jalanan hampir penuh dengan mobil mereka. Seorang wakil kapten merasa ada yang tidak beres, dan berkata kepada kapten di mobil lain melalui ponselnya, "Bos, mengapa saya merasa ada yang tidak beres di tempat kumuh ini? Semuanya tidak bernyawa." "Ya, aku juga tidak. Tak kusangka kota ini begitu sepi." Kapten juga sedikit bingung. Jadi dia mengabaikannya dan berkata, kediaman ninja Iga berada di Kabupaten Iga di tengah kota, tempat sebagian besar anggota keluarga Iga tinggal. Di sana, termasuk pemimpin generasi mereka, Hattori Hanzo. Kita harus mengambil tindakan secepat mungkin dan menangkap orang secepat mungkin. Kota kecil memiliki kelebihan. Total jumlah polisi di sini diperkirakan tidak lebih dari 50. Bahkan mungkin tidak ada 20 petugas polisi bersenjata. Jadi pada dasarnya tidak perlu khawatir.
dan kondisi lalu lintas di sini sangat baik, dan lebih mudah untuk mundur. Singkatnya, itu adalah hal yang baik bagi kita. Semua orang mendengar apa yang dia katakan. Saya tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat ini, tidak ada anjing yang tersisa di Kabupaten Iga yang luas. Namun saat ini, kota Kabupaten Iga sedang dalam keadaan bergejolak. 2 jam yang lalu, para ninja Koga, di bawah perintah Ito Nanako, diam-diam menyelinap ke Kabupaten Iga, berpura-pura bahwa tempat itu berpenghuni, dan dengan hati-hati menyiapkan hadiah super untuk para ahli keluarga Fei. Tuan dari keluarga Fei tidak tahu triknya. Mereka memanfaatkan malam itu dan menyebar, dengan mudah memanjat tembok luar ke tembok luar Kabupaten Iga. Saat ini, aparat anti-teror memantau secara dekat aksi kelompok orang tersebut melalui drone yang dikerahkan di ketinggian ratusan meter. Melihat mereka semua dengan cepat menyelinap ke Kabupaten Iga, penanggung jawab lokasi kejadian langsung bertanya kepada komandan. Instruksi, Pak, semua sasaran sudah memasuki kota Iga. Kota Hejun, semua helikopter sudah siap, dan penembak jitu telah menduduki semua ketinggian komando di sekitar kota Kabupaten Iga. Apakah Anda akan melakukan penangkapan? Komandan segera berkata. Don, jangan khawatir, tampaknya target mereka adalah ninja Iga. Karena kita telah memasang jaring, maka sebaiknya kita menunggu sampai mereka mulai bertarung, bawahannya. Buru-buru berkata, Pak, kalau kita ambil tindakan sekarang, kita bisa menangkap mereka semua sebelum mereka mengambil tindakan dan meminimalkan kerugian. Komandan berkata dengan dingin, lakukan sekarang. Kejahatan apa yang harus mereka hukum? Mendobrak rumah-rumah pribadi, ketika kami mengumumkan kepada dunia luar bahwa kami telah menangkap sekelompok penjahat yang masuk ke rumah-rumah pribadi. Orang-orang akan tertawa terbahak-bahak, jadi kita harus menunggu mereka mengambil tindakan terlebih dahulu dan memperburuk situasi. Tangkap dia lagi, begitu. Dia selesai berbicara, ledakan tiba-tiba terjadi di seluruh Kabupaten Iga. Ledakan dahsyat tersebut membuat seluruh kota Iga serasa dilanda gempa bumi, dan kota Kabupaten Iga, seluas ratusan ribu meter persegi, langsung terbakar. Di Kabupaten Iga, setidaknya 10 titik ledakan meledak secara bersamaan, dan bangunan kayu di dalamnya yang berusia setidaknya 3 hingga 400 tahun langsung dilalap lautan api. Dan ratusan tuan keluarga Fei yang baru saja diam-diam menyelinap ke Kabupaten Iga menderita banyak korban dalam sekejap. Kelompok ahli bela diri dari seluruh dunia ini tidak pernah membayangkan bahwa yang menunggu mereka bukanlah ninja Iga yang memegang pedang panjang, melainkan bahan peledak yang kuat. Lebih dari separuh orang terluka parah dalam ledakan itu saja, dan amukan api yang berkobar setelah ledakan membuat orang-orang yang tersisa berada dalam dilema. Di lautan api, jeritan putus asa terdengar dari waktu ke waktu, seperti api penyucian, membuat yang hidup semakin ketakutan. Komandan Departemen Keamanan Dalam Negeri sedang menonton siaran langsung melalui layar drone. Melihat lokasi ledakan dahsyat, dia tercengang karena terkejut. Ia juga tidak menyangka para ninja Iga akan begitu tidak berterima kasih pada etika bela diri. Bukankah seharusnya duel antar ahli bela diri menjadi senjata dingin? Kenapa tiba-tiba meledak seperti ini? Apa yang harus dilakukan sekarang? Ratusan kontrateroris mendapat berita sebelumnya dan membiarkan hal besar terjadi di depan mata mereka. Jika ini menyebar, Departemen Keamanan Dalam Negeri akan sangat membencinya. Ketika dia gugup, dia mendapat ide dan berseru, para teroris ini berani melakukan serangan teroris yang begitu mengerikan di wilayah kita Jepang. Semua pasukan anti-terorisme segera dikirim untuk menangkap mereka semua. Bawahannya berkata dengan cepat. Pak, sepertinya mereka tidak melakukan ledakan ini. Terlihat dari zoom in di layar drone mereka menderita kerugian besar dalam ledakan tersebut. Mungkin ninja Iga yang melakukannya. Komandan langsung berkata, Baga. Asli mereka tujuannya seharusnya untuk menciptakan beberapa pemboman teroris di kota Iga. Untungnya, kami menemukan kelompok teroris ini sebelumnya dan mengepung mereka di Kabupaten Iga. Memaksa teroris paling kejam untuk meledakkan bom dengan tujuan mati bersama kami. Dan kontra teroris kami,
di bawah komando yang tepat dari Biro Keamanan Dalam Negeri, tidak hanya tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi juga melindungi seluruh rakyat biasa di kota Iga. Ini jelas merupakan operasi anti-terorisme yang sempurna. Para ninja Iga yang sedang duduk di pesawat menuju Amerika masih merasa sedikit sedih saat ini. Suku mereka bertahan di Jepang selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya seluruh suku melarikan diri dari rumah. Banyak masyarakat yang enggan berangkat dan masih menantikan kapan bisa kembali ke tanah air. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kampung halaman mereka, yang memiliki sejarah ratusan tahun, telah hancur berkeping-keping di bawah instruksi Ye Chen. Kobaran api masih berkobar dengan dahsyat, dan saat ini kelompok ahli keluarga Fei telah menderita banyak korban jiwa. Hampir tidak ada korban luka dalam ledakan tersebut yang dapat melarikan diri, dan mereka yang cukup beruntung dapat lolos dari ledakan dan kebakaran berada dalam keadaan darurat. Keadaan kaget, di tengah-tengah, mereka tiba-tiba menemukan ada beberapa helikopter terbang di sekitar, dan di kedua sisi setiap helikopter ada kontrateroris dengan peluru tajam. Mayat para kontrateroris ini digantung di kedua sisi pintu helikopter dengan tali tetap. Mereka memegang senapan serbu yang sangat mematikan di tangan mereka, dan moncong senjata telah dikunci pada tuan-tuan yang seperti berduka. Anjing. Lucunya, ketika tuan keluarga Fei yang memiliki kesempatan melarikan diri ini melihat pasukan anti-teroris, yang pertama terlintas di benak mereka bukanlah kekhawatiran dan ketakutan, melainkan kelegaan total. Kini mereka merasa benar-benar menjadi korban. Mereka telah terbang jauh-jauh dari Jepang selama lebih dari 10 jam, dan ketika mereka tiba tanpa melakukan apapun, mereka menghadapi ledakan yang sangat dahsyat, yang jelas berarti mereka telah diserang. Apalagi mereka tidak tahu penyergapan macam apa yang dilakukan para ninja Iga ini selain menanam bom di rumah mereka. Jika orang-orang ini punya rencana cadangan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pasukan anti-teroris saat ini, pikiran pertama mereka adalah bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Akibatnya, beberapa ahli keluarga Fei ini berdiri, melambai ke helikopter, dan berteriak, "Kami di sini, datang dan selamatkan kami, yang lain." Mengikuti dan berteriak minta tolong dari pasukan anti-teroris. Segera setelah itu, hampir 100 anggota pasukan anti-terorisme dengan cepat turun dari helikopter ke tanah dengan menggunakan tali. Sebelum para ahli dari keluarga Fei dapat bereaksi, para anggota pasukan anti-teroris ini mengarahkan senjatanya ke arah mereka. Tidak seorang pun boleh bergerak, segera berbaring di tanah dan angkat tangan di tempat yang bisa kami lihat, tidak seorang pun boleh melawan, kalau tidak mereka akan ditembak. Orang yang bertanggung jawab atas tuan keluarga Fei berteriak dengan keras, "Ini semua salah paham. Begitu juga kami, korban yang sebenarnya merencanakan ledakan adalah para ninja dari keluarga Iga." Para kontra-teroris ini tidak mendengarkan penjelasan mereka sama sekali, dan segera bergegas maju dan memborgol semua orang. Pada saat yang sama, untuk mencegah agar tidak terlepas, mereka menggunakan ikatan nilon yang sangat kuat untuk mengikat pergelangan tangan mereka maju mundur beberapa kali. Selanjutnya, sejumlah kendaraan pasukan khusus diparkir di luar pintu gerbang Kabupaten Iga, dan atas perintah komandan, semua orang tersebut dibawa ke dalam kendaraan. Ada 130 ahli dari keluarga Fei ketika mereka tiba, tetapi sekarang hanya ada kurang dari 30 orang yang dibawa ke dalam mobil. Sebagian besar dari 100 orang yang tersisa tewas, dan hanya sedikit yang terluka parah. Pemandangannya sangat mengerikan. Selanjutnya, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang segera mengeluarkan pengumuman darurat kepada dunia luar. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri menindak serangan teroris yang dilakukan oleh organisasi teroris luar negeri di kota Iga malam ini. Pasukan khusus yang heroik menjebak semua teroris di sebuah rumah tempat tinggal di kota Iga sebelum teroris menyebabkan ledakan skala besar. Para teroris kemudian meledakkan bom dengan tujuan mati bersama dengan pasukan anti-terorisme. Namun, pasukan anti-terorisme pasukan berpengalaman dan berhasil,
Rencana serangan teroris organisasi teroris ini dapat dicegah, dan pasukan anti-teroris tidak menimbulkan korban jiwa atau korban sipil selama proses penangkapannya, dapat dikatakan sebagai kemenangan besar. Berita ini tiba-tiba meledakkan Jepang di malam hari. Menyusul kekacauan terakhir di Tokyo, Jepang akhirnya bisa tenang selama beberapa bulan. Tak disangka, ada serangan teroris baru hari ini. Namun untungnya, pasukan khusus mereka bertempur dengan gagah berani dan terhindar dari tragedi. Fakta ini memang membuat banyak orang Jepang sangat bahagia, dan juga meningkatkan kesan semua orang terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri. Namun banyak orang yang masih belum mengerti mengapa para teroris dari luar negeri ini tidak menyasar kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya, melainkan mencari tempat sepi di antara Osaka dan Nagoya. Pertanyaan ini juga bergema di banyak orang di internet. Semua orang benar-benar tidak dapat memahaminya. Rasanya seperti sekelompok pencuri yang terorganisir melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke rumah Anda. Mereka tidak mencuri apapun sebelumnya, tetapi hanya mengambil sebutir telur dari kandang ayam. Departemen Keamanan Jepang sibuk membawa para tersangka yang ditangkap di tempat kejadian ke Osaka untuk diinterogasi. Dan penanggung jawab mereka juga tenggelam dalam kegembiraan atas perubahan haluan ini. Ketika dia melihat semakin banyak keraguan di internet, ketika saya tumbuh dewasa, tiba-tiba saya merasa sedikit kewalahan. Namun, dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Lagi pula, cerita itu diceritakan oleh orang-orang. Bagaimanapun, dia memang menangkap sekelompok pasukan asing. Lebih dari 100 orang yang terbunuh dan hidup bukanlah aktor yang dia pekerjakan. Kredit tidak dapat dihapus. Ye Chen telah memperhatikan situasi opini publik di Jepang. Melihat hadiah baik kepada Departemen Keamanan Jepang, mereka sedikit tidak dapat memahaminya, dan untuk sementara mereka juga membenci setrika. Melihat keraguan di internet semakin keras, dan Departemen Pertanahan dan Sumber Daya Jepang tidak menjelaskan lebih lanjut, Ye Chen tidak bisa menahan keringat untuk mereka. Jadi, dia segera menelepon Ito Nanako dan memintanya untuk membantu mengatur beberapa pasukan angkatan laut dan segera mencari bantuan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Segera sebuah suara muncul di internet. Seseorang memberitahu netizen sebagai orang dalam bahwa sebenarnya, para teroris ini sengaja memilih kota Iga, tempat di mana tidak ada orang yang boleh buang air besar, sebagai markas mereka. Tujuan sebenarnya adalah setelah kota Iga menyelesaikan perakitan dan menyelesaikan segala persiapan, pihaknya segera membagi pasukannya menjadi dua kelompok untuk melancarkan serangan teroris ke dua kota besar terdekat, yaitu Osaka dan Nagoya. Justru karena deteksi dini Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang, kedua kota besar ini terhindar. Jadi dari sudut pandang ini, Departemen Pertanahan dan Sumber Daya Jepanglah yang paling berperan dalam hal ini. Begitu pernyataan ini keluar, keraguan itu langsung hilang. Bagaimanapun juga, pernyataan ini masuk akal dan beralasan. Kota Iga, tempat yang damai, kebetulan terjepit di antara dua kota besar ini, memang wajar dan beralasan untuk bersembunyi di sini dan merencanakan penyerangan terhadap kedua kota tersebut. Hasilnya, sekali lagi pujian yang luar biasa terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri di internet. Saat ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri juga sangat bingung. Mereka tidak mengharapkan retorika seperti itu. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang akan membantu mereka menemukan solusi yang baik. Bukankah ini hanya seseorang yang memberi mereka bantal ketika mereka sedang tertidur? Jadi, mereka cukup mengemas retorika tersebut dan segera merilisnya. Kali ini, situasinya langsung stabil sepenuhnya. Di saat yang sama, kabar dari Jepang juga sampai ke telinga keluarga Fei. Fei Suebin bergegas menemui ayahnya Fei Sanhai dan berkata dengan terengah-engah, "Ayah, sesuatu yang besar terjadi lagi." Melihat kepanikan Fei Suebin, Fei Sanhai tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, "Berapa kali kamu ingin aku memberitahumu? Bisakah kamu tenang?" Putra tertua dari keluarga Fei, ketika sesuatu terjadi, dia menjadi bingung dan beritahu orang luar, "Di mana kamu meletakkan wajah ini?"
Fei Suebin tidak repot-repot menjelaskan, menelan ludahnya, dan buru-buru berkata, "Ayah, sesuatu yang besar terjadi di Jepang." Fei Sanhai melihat waktu dan berkata, "Apa terjadi? Bolehkah? Mereka baru saja melaporkan perkembangannya kepadaku belum lama ini. Masuk akal kalau mereka seharusnya baru saja mulai memasuki kamp Ninja Iga. Sesuatu yang besar terjadi begitu cepat. Hal besar apa? Mungkinkah mereka memang begitu?" Diperingatkan, "Tidak, Fei Suebin," dia berseru, "Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mengumumkan bahwa serangan teroris terjadi di Kabupaten Iga, tempat Ninja Iga berada. Sekelompok teroris dari luar negeri bermaksud menyebabkan serangan teroris di Osaka dan Nagoya." Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mengetahui sebelumnya bahwa para teroris dia mencoba bunuh diri dengan pasukan anti-teroris karena bom yang meledak. Akibatnya, dia terbunuh dan melukai sebagian besar dari mereka, dan sisanya ditangkap. Ketika Fei Sanhai mendengar ini, pikiran pertamanya adalah bahwa orang-orang yang dia kirim semuanya adalah elit, dan mereka pasti mustahil. Jika terjadi kesalahan, sebagian besar korban pastilah Ninja Iga. Jadi, dia berkata dengan marah, "Apa yang terjadi? Orang-orang ini meledakkan semua Ninja Iga, bajingan ini. Aku sudah bilang pada mereka untuk tidak membuat terlalu banyak keributan di Jepang. Kian, jangan terlalu banyak membuat keributan di Jepang. Biarkan mereka membawa orang keluar dari Jepang dulu." Bagaimana mereka melakukannya? Fei Suebin berkata dengan berlinang air mata, "Ayah, kamu tidak mengerti. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mengatakan itu adalah teroris luar negeri. Mereka yang terbunuh dan terluka juga teroris luar negeri. Ini bukan Ninja Iga. Mereka adalah orang-orang kita." "Apa?" Penglihatan Fei Sanhai menjadi gelap dan dia berseru, "Maksudmu, sebagian besar orang kita terbunuh atau terluka? Bagaimana mereka mati?" Fei Suebin berkata dengan tergesa-gesa, "Berita mengatakan bahwa orang-orang kami menyiapkan bom terlebih dahulu untuk mempersiapkan serangan teroris, dan meledakkan bom ketika ditemukan, mati bersama." "Kentut sialan!" Fei Sanhai meraung dengan marah. "Rakyat saya yang dikirim semuanya adalah ahli bela diri tanpa kecuali. Bagaimana mereka bisa menggunakan bom untuk menyerang? Terlebih lagi, mereka pergi dengan pesawat di Jepang. Meskipun mereka memiliki bom, mereka tidak dapat membawanya ke negara itu dengan pesawat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan bom dalam waktu sesingkat itu." Fei Suebin berkata tanpa daya, "Ayah, itulah yang dikatakan berita. Saya telah meminta orang untuk menghubungi orang yang kami kirim ke sana. Tetapi situasi saat ini adalah bahwa tidak ada yang bisa dihubungi. Saya khawatir mereka benar-benar dalam bahaya." Fei Sanhai meraih teko tanah liat ungunya yang berharga, jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Berteriak dengan sangat marah, "Sialan, apakah itu Ninja Iga bertekad untuk memulai perang dengan keluarga Feiku? Ini pasti jebakan yang dibuat oleh anjing-anjing itu. Mereka tidak hanya membunuh orang-orang kita, tetapi mereka juga membiarkan orang-orang kita disalahkan. Sungguh tidak masuk akal." Setelah itu, dia melihat di Fei Suebin, mengertakkan gigi dan memerintahkan, "Cepat minta seseorang mencari tahu beritanya dulu. Saya ingin tahu status korban kita. Berapa banyak yang meninggal? Berapa banyak yang terluka? Berapa banyak yang ditangkap?" Fei Suebin berkata dengan cepat, "Ayah, saya menghubungi personel intelijen Jepang dan meminta mereka untuk mencari tahu beritanya." Fei Sanhai menambahkan, "Cepat dan hapus informasi file pembantu dan catatan keluar tidak boleh terlibat dalam keluarga Fei kami. Jika Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mengikuti rute mereka dan menyentuh keluarga Fei, kami akan menggigit sampai mati dan tidak bisa mengakuinya. Selain itu, karena Jepang, jika kami mengumumkan kepada dunia luar bahwa rakyat kami adalah teroris, mereka harus siap menjebak yang disalahkan. Kita berada puluhan ribu kilometer jauhnya dan di luar jangkauan. Tidak mungkin menyelamatkan orang. Prioritas utama adalah memotong pergelangan tangan orang kuat. Kita tidak boleh membiarkan masalah ini memengaruhi kita." Kepada keluarga Fei, "Jadi, Anda coba beri mereka pesan. Selama mereka tidak menggigit keluarga Fei, biaya penyelesaian per orang adalah $20 juta AS.
Fei Suebin berkata dengan cemas, "Ayah, saya khawatir ada di antara mereka yang bisa tidak tahan sekarang. Mereka telah membuang kita untuk diinterogasi." "Jangan terlalu khawatir tentang ini," Fei Sanhai berkata dengan dingin. "Mereka semua adalah orang pintar, dan keluarga mereka ada di luar. Jika mereka melawan kita, keluarga mereka akan menanggung akibatnya dalam hitungan menit. Mereka pasti akan merahasiakannya dan menunggu kabar dari kita. Selama kondisi kita memuaskan mereka, mereka tidak akan pernah membuat kita mati." Fei Suebin menghela nafas lega dan bertanya, "Ayah, bagaimana dengan Ninja Iga? Mereka berani bertarung dengan kita seperti ini. Sepertinya mereka sudah siap." Fei Sanhai menghela nafas dan berkata dengan getir, "Masalah ini hanya dapat ditunda untuk saat ini dan didiskusikan dalam jangka panjang. Jika tidak, begitu pihak lain didesak, mereka kemungkinan besar akan merugikan Haoyang. Prioritas utama kami bukanlah menangani masalah tersebut, Iga Ninja, tapi melakukan segala kemungkinan." Fei Suebin berkata dengan cemas, "Ayah, pihak lain hanya memberi kita waktu 48 jam. Jika kita tidak dapat menghasilkan 200 miliar dolar AS dalam mata uang kripto, Haoyang akan berada dalam bahaya." Fei Sanhai mengangguk, mengertakkan gigi, dan berkata, "Jangan khawatir. Jika memang tidak ada cara lain, saya bisa memberinya 200 miliar cryptocurrency. Meskipun uangnya banyak, keluarga Fei masih mampu membelinya. Tetapi bahkan jika dia memiliki kehidupan untuk mendapatkan uang ini, dia pasti tidak memiliki kehidupan untuk membelanjakannya." Saat ini, di Providence, lebih dari 200 km jauhnya dari New York, Ye Chen sedang duduk sendirian di sofa hotel, dengan santai melihat waktu di ponselnya. Dia telah memberi Fei waktu 48 jam batas sebelumnya. Hanya tersisa kurang dari 24 jam. Begitu waktu terakhir berlalu, dia akan melancarkan serangan umum terakhir terhadap keluarga Fei. Jadi, dia memulai fase penempatan berikutnya. Hal pertama yang dilakukan Ye Chen adalah melakukan sekali lagi biarkan Nanako Ito mengungkapkannya dan memberitahu publik bahwa pemboman di Kabupaten Iga terkait erat dengan Ninja Iga. Faktanya adalah bahwa Ninja Iga bersekongkol dengan para teroris ini, dan menurut sumber yang dapat dipercaya, para Ninja Iga bersekongkol satu sama lain. Para Ninja He telah melarikan diri dari Jepang terlebih dahulu. Alasan melakukan ini adalah karena Ye Chen bermaksud untuk menjatuhkan seluruh Ninja Iga. Setelah berita ini dirilis, pernyataan bahwa Ninja Iga pergi Jepang akan segera dikonfirmasi lebih awal. Pada saat itu, semua orang akan mengira bahwa Ninja Iga memang ada hubungannya dengan para teroris tersebut. Akibatnya, Ninja Iga tidak mungkin kembali ke Jepang dalam kehidupan ini. Selain itu, Ye Chen juga memanggil Heizikyu. Di telepon, dia bertanya kepada Heizikyu tentang lokasi kapal barang yang berangkat ke Suriah untuk mengantarkan makanan. Heizikyu memberitahunya bahwa kapal barang itu akan melewati Sri Lanka dan memasuki Laut Arab, dan akan berlayar ke Teluk dari Aden dalam beberapa hari. Ye Chen segera memerintahkannya, "Zikyu, setelah 24 jam, jika Anda membiarkan kapal barang berlabuh di tempatnya, saya akan meminta orang yang bertanggung jawab atas pengawalan bersenjata Istana Wanlong untuk menghubungi Anda." Hei. Zikyu tidak tahu alasannya, tapi dia langsung setuju, lalu menelepon agar kapal barang itu berlabuh sementara di perairan dekat Sri Lanka. Setelah itu, Ye Chen menelepon Wan Po-jun dan memberitahunya, "Po-jun, kapal barang itu membawa makanan 24 setelah 1 jam. Itu akan berhenti di perairan dekat Sri Lanka. Pertama Anda mengatur pesawat untuk menunggu di Kolombo. Setelah kapal barang berhenti, Anda mengirim helikopter untuk membawa Fei Jianzong, Fei Kexin dan Su Ruoli ke Kolombo. Setelah tiba di Kolombo, biarkan mereka terbang ke New York untuk menemui saya tanpa henti." Wan Po-jun berkata tanpa berpikir, "Saya mematuhi perintah saya." Perairan sebelah timur Sri Lanka saat ini, karena perbedaan waktu, meski di Jepang sudah memasuki malam, namun matahari terbenam di sini baru mencium permukaan laut di sebelah barat.
Matahari terbenam yang indah mewarnai seluruh permukaan laut dengan warna merah menyala, dan pemandangannya sangat indah. Berbagai macam burung laut terbang bebas di angkasa, dan di kedua sisi haluan, terdapat banyak lumba-lumba yang dengan bersemangat mengejar kapal barang dan melompat keluar dari air dari waktu ke waktu. Keindahan langka ini sudah lama tidak asing lagi bagi para pelaut yang kerap mengembara di laut. Namun bagi Fei Kexin, ini benar-benar keindahan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Fei Kexin berdiri di haluan kapal, melihat pemandangan yang indah, dan merasa jauh lebih santai. Saat ini, mengembara tanpa tujuan di laut tanpa kabar dari dunia luar, seluruh kondisi mentalnya menjadi sangat dekaden. Bukan hanya dia, orang tua Fei Jianzong bahkan lebih tertekan selama periode ini. Terlebih lagi, karena dia selalu tidak mau menyerah, Fei Jianzong tidak bisa melepaskan sama sekali selama periode ini. Dia menghela nafas dan mendesah sepanjang hari, diam-diam merasa sedih. Apa yang Fei Kexin tidak bisa lepaskan adalah kerinduan yang tak bisa dijelaskan pada Ye Chen di dalam hatinya. Dia selalu secara tidak sadar memikirkan gambaran Ye Chen di benaknya, dan kemudian dia tiba-tiba kehilangan minat pada segala hal. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat seluruh proses untuk mengenal Ye Chen dalam pikirannya. Pada saat ini, dia melihat indahnya matahari terbenam di laut, dan tanpa sadar memikirkan Ye Chen, dan bahkan menghela nafas dalam hatinya, alangkah baiknya jika Ye Chen ada di sini. Kalau begitu, dimanapun kapal ini pergi, aku tidak akan khawatir atau gugup. Pada saat ini, Suruoli berjalan ke arahnya dan berkata, Nona Fei, sudah waktunya untuk kembali ke kabin. Para pelaut akan datang untuk pemeriksaan rutin di sebentar, selama hari-hari ini di laut. Dia dan Suruoli sudah akrab satu sama lain, dan keduanya menjadi teman. Fei Kexin mengangguk sedikit dan bertanya padanya, Ruoli, apakah kamu pernah ke laut sebelumnya? Saya rasa kamu pernah. Suruoli tersenyum tipis. Setelah saya mengalami kecelakaan di Jepang, itu adalah Tuan Ye yang datang dari laut. Dia menyelamatkanku. Fei Kexin menghela nafas. Sepertinya kita berdua berhutang budi padanya. Ya. Suruoli berkata dengan serius. Saya telah memutuskan bahwa saya akan mengikutinya selama sisa hidup saya. Hidupku, Tuan Ye telah melakukan yang terbaik dan saya berharap dapat berbuat lebih banyak untuknya. Fei Kexin mengangguk dan berkata, saya memiliki ide yang sama dengan Anda, tetapi saya tidak tahu apakah masih ada kesempatan ini. Suruoli berkata, tentu saja Anda sangat pintar dan telah melihat banyak hal di dunia. Anda adalah talenta kelas atas yang sangat dibutuhkan oleh Tuan Ye. Fei Kexin menghela nafas dan berkata tanpa daya, tapi status saya adalah terlalu istimewa sekarang, pamanku pasti mencarinya kemana-mana. Keberadaanku, jika dia tahu bahwa Tuan Ye yang menyelamatkan kakekku dan aku khawatir itu hanya akan membawa masalah bagi Tuan Ye. Suruoli menghibur. Kamu tidak perlu banyak berpikir sekarang. Saat kamu sampai di Suriah, kamu bisa melakukannya dulu. Tenanglah untuk saat ini dan jaga kakekmu dengan baik. Mungkin ada peluang untuk kembali lagi di masa depan. Ya, Fei Kexin mengangguk dengan berat dan berkata dengan penuh kerinduan di wajahnya, saya harap akan ada kesempatan di masa depan, Fei. Kexin berkata saat ini Kexin tidak tahu bahwa ada kurang dari 48 jam tersisa sebelumnya dia kembali ke New York. New York, AS. Beberapa jam kemudian, 3 pesawat Boeing 777 akhirnya mendarat di Bandara JFK New York. Segera setelah Ninja Iga dan keluarganya meninggalkan Bea Cukai, mereka dibawa pergi oleh tentara dari Aula 10.000 naga. Semua laki-laki dewasa dibawa ke Long Beach, sedangkan yang tua, lemah, sakit dan cacat semuanya ditempatkan di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota. Hattori Hanzo dan sukunya dibawa ke villa yang disewa oleh Wan Pojun di Long Beach, dan bertemu putranya, Hattori Kazuo, di sini. Ketika ayah dan anak itu bertemu, mereka secara alami dipenuhi dengan desahan dan air mata. Hattori Hanzo berkata dengan menyesal, Ichigo,
Jika aku tahu bahwa perjalananku ke Amerika akan menjadi seperti ini, ayahku tidak akan pernah mengirimmu ke sini. Pada titik ini, Hattori Hanzo menghela nafas. Sekarang ratusan orang telah direduksi menjadi seperti ini. Saat meninggalkan rumah, saya masih tidak tahu kapan saya bisa kembali. Kembali, Hattori Kazuo tersenyum pahit dan berkata, "Ayah, kita tidak akan pernah kembali ke Jepang dalam kehidupan ini." Hattori Hanzo bertanya dengan heran, "Mengapa?" Hattori Kazuo bertanya kepadanya, "Kamu belum menerima beritanya, kan?" Hattori Hanzo bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi?" Hattori Kazuo mengangguk dan berkata kesakitan, "Kabupaten Iga kami telah menjadi reruntuhan." "Apa?" Hattori Hanzo tercengang ketika mendengar ini, dan berseru, "Kami baru saja meninggalkan kota kabupaten belum lama ini. Kapan kami pergi? Segala sesuatu di kota kabupaten baik-baik saja. Bagaimana bisa berubah menjadi reruntuhan?" Hattori Hanzo tertegun. Melihat ayahnya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Jepang, Kazuo buru-buru memberitahu Hattori Hanzo semua berita yang dia terima. Setelah mendengar ini, mata Hattori Hanzo menjadi gelap dan dia hampir terjatuh. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan berkata dengan wajah penuh kesakitan, "Kota kabupaten ini dibangun bata demi bata oleh nenek moyang saya dari Ninja Iga. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut, tanpa diduga, sebenarnya, berubah menjadi abu dalam semalam. Setelah aku mati, wajah apa yang harus kuhadapi nenek moyang para ninja Iga?" Hattori Kazuo berkata tak berdaya, "Ayah, dalam situasi ini, kita hanya bisa melarikan diri dari Jepang. Ini sudah cukup bagus. Sekarang Departemen Keamanan Dalam Negeri telah memutuskan bahwa kami bersekutu dengan para ahli dari keluarga Fei, dan bahwa kami dicurigai menyebabkan serangan teroris. Sekarang di Jepang, kami telah menjadi tikus jalanan yang semua orang ingin mengalahkan." Hattori Hanzo berkata dengan cepat dan keluarkan pernyataan, "Nyatakan bahwa kematian orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kita." Hattori Kazuo buru-buru berkata, "Bagaimana bisa itu terjadi selesai? Anda mengeluarkan pernyataan sekarang, apalagi pemerintah Jepang. Apakah Anda percaya kami? Kami tidak bisa menjelaskan sisi Tuan Ye. Nasib tidak mematuhi Tuan Ye jauh lebih buruk daripada menjadi tikus jalanan." Setelah mendengar ini, Hattori Hanzo patah hati. Meskipun dia merasa sangat tertekan karena kota kabupaten yang berusia berabad-abad itu hancur, setidaknya bangunan yang hancur dapat dibangun kembali. Namun, kini seluruh ninja Iga telah dibebani dengan kesalahan yang berat. Sekali kesalahan ini ditanggung, mungkin akan bertahan seumur hidup. Dia segera menutupi wajahnya kesakitan dan meratap di mulutnya. "Aku minta maaf atas ninja Iga dan leluhurku, Lai Zong." Hattori Kazuo dengan cepat menghiburnya, "Ayah, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Prioritas utama kita sekarang adalah bekerja sama sepenuhnya dengan pengaturan Tuan Ye selanjutnya. Jika kita benar-benar menjadi pahlawan Tuan Fei yang mendapatkan kembali kekuasaannya, bahkan jika kita tidak akan pernah bisa kembali ke Jepang di masa depan, tidak masalah. Kita masih bisa membuat Iga Ninja lebih besar dan lebih kuat di luar negeri." Hattori Hanzo mengangguk setuju. Dan bertanya, "Oleh ngomong-ngomong, Tuan Ye meminta kami untuk datang ke sini. Apa sebenarnya perintahnya?" Hattori Kazuo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, kami akan melakukan apapun yang diminta Tuan Ye. Mengikuti perintahnya tidak akan pernah salah." Hattori Hanzo mengangguk dan berkata, "Kamu benar, sekarang. Hanya bisa seperti ini." Begitu dia selesai berbicara, Wan Pojun datang dan berkata kepada mereka berdua, "Tuan Ye memerintahkan Anda untuk segera membuat video untuk menyatakan bahwa Tuan dari keluarga Fei adalah mitra dekat Ninja Iga Anda. Ninja Iga adalah dia yang bertanggung jawab atas ledakan di kota Iga dan rencana serangan di Osaka dan Nagoya." Hattori Kazuo baru saja selesai mengatakan bahwa dia tidak akan pernah salah dengan mengikuti perintah Ye Chen. Tetapi tanpa diduga, Ye Chen berbalik dan meminta Wan Pojun untuk memberikan tugas yang menipu kepada keluarganya. Ekspresi Hattori Hanzo juga sangat memalukan.
jika saat ini dia mengumumkan secara terbuka bahwa dia telah bekerja sama dengan tuan dari keluarga Fei dan bertanggung jawab atas serangan teroris yang tidak terjadi? Bukankah itu berarti dia dikucilkan dari masyarakat Jepang? Orang Jepang yang tidak mengetahui kebenaran pasti akan mengutuk para ninja Iga. Reputasi para ninja Iga mungkin tidak akan pernah bisa pulih lagi dalam hidup ini. Hattori Kazuo tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon, Tuan Wandian, jika kita benar-benar membuat pernyataan ini, ratusan tahun akumulasi nenek moyang kita akan dihancurkan. Bisakah Anda memohon kepada Tuan Ye untuk membiarkan dia tinggalkan jalan keluar bagi kami para ninja Iga? Wan Pojun berkata dengan dingin, Kazuo Hattori, Anda datang ke Amerika Serikat dari Jepang dan mencoba menculik Nona Go. Ini sendiri merupakan kejahatan besar. Sekarang Tuan Ye akan menyelamatkan hidup Anda dan mengembalikanmu orang-orangmu mempunyai kesempatan untuk pergi ke luar negeri untuk pembangunan. Sekarang kamu masih ingin meninggalkan jalan keluar seperti apa? Apakah kalian para ninja Iga berencana untuk kembali ke Jepang di masa depan? Jika kamu masih berencana untuk pergi kembali ke Jepang, lalu mengapa Tuan Ye harus memberi Anda ninja Iga kesempatan ini? Anda harus tahu bahwa jika Tuan Ye tidak membawa orang-orang Anda ke Amerika Serikat tepat waktu, Anda semua akan mati tadi malam. Hattori Kazuo langsung terdiam. Hattori Hanzo di sampingnya tercekat dan berkata, Tuan Wandian, kami ninja Iga telah diwarisi selama bertahun-tahun dan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Jepang. Jika reputasi kami di Jepang benar-benar ternoda, kami akan minta maaf kepada nenek moyang para ninja Iga. Wan Pojun berkata dengan dingin, Hattori Hanzo. Ye, jika Tuan Ye dapat membuat pengecualian dan memberi Anda kesempatan ninja Iga, Anda harus menyerahkan salinan petisi. Mulai hari ini terus, kalian para ninja Iga harus mematuhi perintah Tuan Ye dengan sepenuh hati. Jepang, kamu tidak akan pernah berencana untuk kembali dalam kehidupan ini. Jika kamu ingin kembali, maka aku dapat mengirim seseorang untuk membawamu kembali sekarang. Tapi apa yang akan dilakukan keluarga Fei lakukan padamu selanjutnya adalah masalahmu sendiri. Setelah itu, dia menunjuk ke Hattori Kazuo dan berkata dengan dingin. Tapi Hattori Kazuo, ayahmu dan yang lainnya boleh pergi. Tapi kamu dan ketujuh anak buahmu tidak bisa pergi. Karena kamu tidak bisa menerimanya kondisi Tuan Ye. Bersiaplah menerima hukuman. Hattori Kazuo panik. Dia berkata tanpa berpikir, saya bersedia mematuhi Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia segera menatap ayahnya dan berseru, Ayah, tolong katakan sesuatu yang cepat. Jika Anda tidak setuju, ninja Iga akan kembali ke Jepang. Kita tidak bisa digunakan kembali oleh keluarga Ito, dan masa depan masih penuh bahaya. Tapi jika kita tinggal di Amerika dan menunggu Tuan kamu harus berurusan dengan keluarga Fei, masa depan kita akan cerah. Hattori Hanzo merenung sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, Oke, Ito. Hei ninja, kuharap semuanya akan mengikuti pengaturan Tuan Ye. Wan Pojun mengangguk dengan puas dan berkata, kalau begitu, jangan buang waktu, saya sudah mengatur kamarnya, dan kalian berdua akan pergi dan merekam videonya sekarang. 10 menit kemudian, video direkam oleh Hattori Hanzo dan Hattori Kazuo menjadi viral di internet. Dalam video tersebut, ayah dan anak tersebut sedang duduk di sebuah ruangan kosong. Agar tidak dikenali, ruangan tersebut seluruhnya ditutupi dengan kertas latar belakang putih dari studio. Ayah dan anak tersebut duduk di sini menghadap kamera dan menceritakan sebuah kisah yang mencengangkan, kebenaran. Ternyata serangan teroris yang terjadi di kota Iga tadi malam direncanakan bersama oleh mereka dan pihak asing. Semua bahan peledak dalam penyerangan tersebut disediakan oleh ninja Iga, dan mereka pun menyerahkan Kabupaten Iga miliknya kepada para teroris tersebut. Tanpa diduga, masalah ini diketahui sebelumnya oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri kemudian melancarkan kampanye melawan anggota pasukan asing. Setelah ayah dan anak tersebut menjelaskan kejadian tersebut, mereka pun secara resmi mengumumkan bahwa ninja Iga akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Adapun alasan para ninja Iga melakukan hal tersebut,
Hattori Hanzo menjelaskan bahwa hal tersebut karena mereka sangat tidak puas dengan perlakuan tidak adil yang dialami para ninja Iga akhir-akhir ini dan memutuskan untuk membuat keributan untuk mengungkapkan protes mereka. Selain itu, Hattori Hanzo tidak mengungkap identitas sebenarnya dari pasukan asing tersebut dalam video tersebut, juga karena Ye Chen telah memberikan instruksi. Meskipun dia berencana menjadikan Fei Haoyang sebagai tikus jalanan, dia tidak siap untuk mempermalukan seluruh keluarga Fei. Bagaimanapun, dalam rencananya, keluarga Fei masih harus diserahkan kepada Fei Jianzong untuk terus menjalankan bisnisnya. Jika seluruh keluarga Fei setengah mati, bahkan jika Tuan Fei mengambil alih lagi di masa depan, seluruh Fei keluarga akan berantakan. Di masa depan, Tuan Fei kemungkinan besar harus mengeluarkan 200 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan untuk calon pelanggan sebesar itu. Kami masih harus berusaha membiarkan dia mempertahankan energi sebanyak mungkin. Selama garis antara Fei Haoyang dan ayah serta kakeknya dihapuskan kali ini, dan bagaimana mereka memaksa Fei Jianzong keluar dari keluarga Fei terungkap, Fei Jianzong dapat secara sah mendapatkan kembali kendali atas keluarga Fei. Segera, video tersebut memicu tanggapan besar secara online. Seluruh dunia tahu bahwa serangan teroris yang mengerikan terjadi di sebuah kota kecil di Jepang kemarin. Semua orang memperhatikan cerita orang dalam dan tindak lanjut dari kejadian ini. Tanpa diduga, seseorang keluar untuk mengakuinya begitu cepat, dan itu adalah yang terkenal di Jepang, Iga Ninja. Sebagian besar netizen asing menyaksikan kemeriahan tersebut. Namun masyarakat Jepang tidak bisa tenang. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya orang yang memarahi para ninja Iga di internet, menyebut mereka memalukan Jepang. Beberapa orang bahkan mengusulkan untuk mencari ninja Iga di seluruh Jepang dan menangkap mereka semua serta memenjarakan mereka. Beberapa orang sayap kanan bahkan meminta kelompok Yamaguchi terbesar di Jepang untuk memburu ninja Iga guna melenyapkan pengkhianat bagi Jepang. Hattori Hanzo dan Hattori Kazuo, ayah dan anak, sangat tertekan hingga mereka hampir pingsan saat melihat hinaan yang luar biasa secara online. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang juga terkejut. Awalnya, mereka telah menerima tip dan menangkap sekelompok orang, berencana untuk mengambil kesempatan untuk mengenakan biaya yang lebih besar kepada mereka untuk menyelamatkan muka mereka yang telah hilang sebelumnya. Namun siapa sangka kebohongan yang mereka kumpulkan akan benar-benar datang, benar. Sekarang, orang yang paling marah adalah keluarga Fei. Setelah melihat berita tersebut, Fei Sanhai ingin merobohkan rumahnya dan mengumpat dengan marah. Apakah ada yang tidak beres dengan ninja Iga? Mereka seperti anjing gila. Mengapa mereka tiba-tiba melompat keluar dan mempublikasikan video, mengatakan bahwa mereka adalah teroris, elemen? Apakah itu hanya untuk mengacaukan kita? Bukankah ini berarti membunuh 100 musuh dan kehilangan 1000 musuh untuk dirimu sendiri? Fei Suebin juga tercengang. Dia menonton video itu beberapa kali dan mengertakkan gigi dan berkata, "Aku juga tidak memikirkannya, Tong. Bukankah ini sama dengan memakan kotoran dan kemudian memuntahkannya pada orang lain? Aku benar-benar tidak dapat memahami sirkuit otak mereka. Jika mereka melakukan ini, bukankah mereka akan dikutuk?" Fei Sanhai menghela nafas, merasa puas. Dia berkata dengan kebencian, "Mereka baru membunuh 100 musuh sekarang. Jika mereka mengungkap kita, atau Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mengetahui kita, itu akan sangat merepotkan, dan Haoyang masih di tangan mereka sekarang. Kami benar-benar terlalu pasif." Setelah mengatakan ini, Fei Sanhai mengepalkan tinjunya dan membanting meja, dan berkata dengan marah, "Raja Neraka sangat mudah dilihat. Tetapi anak itu sangat sulit untuk dihadapi. Aku sungguh tidak menyangka bahwa keluarga ninja belaka sebenarnya bisa. Kamu bisa memaksa keluarga Fei-ku sampai ke titik ini." Fei Suebin berkata dengan wajah khawatir, "Ayah, waktu yang diberikan oleh para penculik hampir habis." Bersambung.